Salam sejahtera kepada kita sekalian. Selamat pagi. Semoga Bapak Ibu saudara-saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik pada pagi hari ini, menikmati hari baru karunia Tuhan. Kita bersyukur diperjumpakan kembali dalam saat teduh pagi ini, edisi Selasa 30 Juni 2020, untuk bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan akan firman Tuhan sebelum kita memulai berbagai tugas dan tanggung jawab kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, dengan penuh syukur kami menghampiri hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami kembali diberikan kesempatan yang baik untuk boleh menikmati hari baru pemberian-Mu. Kiranya hari baru pemberian-Mu ini membawa sukacita bagi hidup kami, sehingga di dalamnya nama Tuhan senantiasa kami puji dan kami permuliakan. Terima kasih, ya Bapa di sorga, kami kembali mendapat kesempatan pagi ini untuk bersama-sama dalam saat teduh merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadikan kami semakin berhikmat menjalani kehidupan kami hari demi hari, sehingga kami semakin berjalan pada jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Bersabdalah kepada kami Bapa, kami siap sedia mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita buka, kita baca dan kita renungkan pada pagi hari ini, saya pilih dari kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota, sambil berteriak katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari, dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus." Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa mengambil bahagian mendengarkan firman Tuhan, memelihara firman ini, dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang baru saja kita baca pada pagi hari ini akan kita renungkan bersama dalam tuntunan tema menolak hal baru.
Saudara-saudara, tak jarang orang akan merasa kesulitan untuk menerima sesuatu hal baru yang muncul dalam hidupnya. Apalagi jika hal baru itu membuat dia merasa sangat terganggu, atau bahkan mengusik kenyamanannya yang sudah dinikmatinya bertahun-tahun selama ini. Tentulah hal baru yang mengganggu itu akan dilihatnya sebagai musuh yang harus segera disingkirkan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, orang-orang Yahudi di Tesalonika tidak tertarik pada iman baru dan raja baru dalam tanda kutip yang diajarkan oleh Rasul Paulus dan Silas kepada mereka. 3 kali hari Sabat berturut-turut Paulus bersama-sama dengan mereka membicarakan soal kitab suci. Namun dari hari pertama, hari Sabat pertama sampai hari Sabat yang ketiga, ada di antara mereka yang belum juga mengerti tentang firman Tuhan yang diajarkan oleh Rasul Paulus dan Silas kepada mereka. Malah mereka menilai salah Rasul Paulus dan Silas yang memberitakan kebenaran kepada mereka. Disinilah kita melihat bahwa mereka yang memang sudah terlanjur menikmati kenyamanan mereka sendiri akan selalu menutup hatinya terhadap kebenaran yang sejati. Dan lebih lagi, dalam ayat yang kelima dikatakan, tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dibantu oleh beberapa penjahat dari pasar. Orang yang selalu melihat keutamaan pada dirinya sendiri tidak akan siap jika perhatian orang teralihkan kepada orang lain. Dan mereka tidak akan segan-segan bekerja sama dengan penjahat-penjahat untuk menghalalkan berbagai macam cara untuk mempertahankan eksistensinya, menyebarkan fitnah tentang mereka yang justru berdiri pada kebenaran. Tetapi mereka yang bijaksana akan selalu merindukan datangnya kebenaran itu, menerimanya, dan menikmatinya dalam sukacita. Banyak orang di antara mereka yang justru mendengarkan pengajaran Rasul Paulus terbuka hatinya untuk memutuskan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas untuk mendengarkan firman Tuhan lebih banyak lagi. Sekalipun ada di antara mereka orang-orang terkemuka, namun mereka yang terkemuka itu takluk dan merendahkan diri di bawah kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh ingin bertobat akan rindu pada firman Tuhan dan lebih lagi rindu untuk diubahkan oleh firman Tuhan untuk menikmati hal yang baru, yakni kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Nyatalah di sini Bapak Ibu Saudara-saudaraku bahwa keterampilan untuk mendengarkan dengan baik dimulai dengan sikap hati dan pikiran yang terbuka. Orang yang biasa mendengarkan dengan baik akan dapat memahami dengan baik dan pada akhirnya mengerti makna dan pesan yang disampaikan. Orang yang mau belajar mengerti dan memahami adalah orang-orang yang mau dituntun dalam kebijaksanaan. Cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan berhati-hati di dalam bertindak. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan dan selalu saja ada hal-hal baru yang kita temukan atau yang mungkin datang menegur kita. Lalu bagaimanakah kita meresponinya? Kita merasa terganggu? Ataukah kita merasa bersuka cita karenanya? Saudaraku yang kekasih, bersyukurlah ketika kita masih mendapat kesempatan diingatkan oleh firman Tuhan sebelum kita terlalu jauh menyimpang kepada hal-hal yang akan membawa kita kepada kebinasaan. Jangan abai pada kebenaran Tuhan, sekalipun itu adalah sesuatu hal yang baru yang akan memaksamu untuk mengubah begitu banyak hal
dalam hidupmu. Kebenaran firman Tuhan selalu memperhadapkan kita kepada dua pilihan: menerima firman Tuhan dan mengalami transformasi atau perubahan diri, ataukah menolak firman Tuhan itu dan tetap hidup terbelenggu dalam dosa. Marilah kita merenungkannya lebih jauh dalam setiap jejak langkah kehidupan kita yang Tuhan masih anugerahkan untuk kita jalani. Salam kasih, Tuhan memberkati. Amin. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 200, ku diubahnya saat ku berserah. Mari kita nyanyikan bersama. Terpujilah Engkau ya Bapa di sorga, yang telah menganugerahkan hari baru bagi kami, yang boleh kami nikmati pada pagi hari ini. Kami bersyukur firman-Mu telah kami dengarkan pagi ini. Kiranya firman-Mu ini menjadikan kami semakin berhikmat menjalani kehidupan kami. Kuasa Roh Kudus-Mu kiranya memampukan kami, sehingga kami dapat menghidupi firman-Mu yang telah kami dengarkan pagi ini, dan jalan kehidupan kami semakin berjalan sebagaimana kehendak-Mu, dan kehidupan kami semakin memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami dalam istirahat kami semalam, hingga dapat bangun pagi ini dengan penuh sukacita. Kami berdoa Tuhan untuk setiap keadaan kami pagi ini. Tuhan kuatkan dan teguhkanlah iman percaya kami, biarlah kami dapat menjalani hari ini dengan sehat, dengan kuat, dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan, sehingga berbagai macam tugas tanggung jawab kami, berbagai rutinitas kehidupan yang telah menanti untuk kami lakoni hari ini, dapat kami jalankan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan, dan senantiasa membuahkan hasil yang baik dalam hidup kami, untuk kami pakai memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan tahu berbagai pergumulan-pergumulan kami, Tuhan tahu berbagai kerinduan-kerinduan kami, baik secara pribadi, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Tuhan hadirlah kiranya
di tengah-tengah setiap persoalan kehidupan kami. Tuhan topang kami, Tuhan tuntun kami, peliharakan kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, sempurnakan kami yang berdoa kepadamu. Di dalam Kristus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikianlah kebersamaan kita pagi ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada. Selamat beraktivitas, salam sehat, semangat senantiasa, Tuhan memberkati. Amin.